Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Laura Joy, di Anak Pinggiran. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor yang memang harus kita bahas di kali ini. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan klik dulu subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku, oke? Nah, di sini itu aku ingin membahas sebuah tragedi yang memang pernah terjadi di Rumah Sakit Mardi Waluyo yang berada di Blitar. Sebelum kita bahas tragedinya, kini aku ingin menjelaskan juga sedikit tentang Rumah Sakit Mardi Waluyo ini. Nah, rumah sakit ini berdirinya dari zaman-zaman Belanda, kurang lebih di tahun 1942 silam, dan sempat juga dihuni oleh Jepang. Nah, setelah Indonesia itu merdeka, rumah sakit ini dipindah alihkan ke orang kita ya, pribumi Indonesia ini. Nah, rumah sakit ini juga kalau di zaman Belanda dulu cuman menangani orang yang ingin mendadak operasi. Nah, jadi kalau ada orang yang mau operasi, rumah sakit ini bisa nanganin. Tapi kalau yang untuk selebihnya dia nggak nanganin, Beb. Nah, tapi pas Indonesia merdeka itu kan ini dipegang lagi sama orang Indonesia nih kan. Kan dulu Blitar itu tahun 1949 kena wabah TBC. Nah, jadi waktu itu cuman untuk ngobatin orang yang kena TBC aja. Tapi selebihnya enggak gitu, Beb. Nah, setelah sekian lama, tepatnya di tahun 2000, rumah sakit ini pengen dipindahin karena memang udah nggak layak pakai mungkin kan, udah kumuh, dan juga ini kan bangunan dari zaman Belanda. Nah, terus diputuskan oleh wali kota setempat atau gubernur kayak gitu kan, dipindahkanlah ke Jalan Kalimantan yang berada di Blitar. Nah, waktu itu pembangunannya itu dari tahun 2000. Selesainya itu tahun 2007 kan. Nah, tahun 2007 itu rumah sakit yang berada di Jalan Kalimantan itu udah bisa beroperasi, udah bisa melayani masyarakat setempat juga. Tapi di rumah sakit Mardi Waluyo yang lama ini masih jalankan terus kan, belum lengkap yang baru ini. Terus akhirnya 2010 pindah semua, layanan itu pindah semua ke rumah sakit yang baru. Jadi yang rumah sakit Mardi Waluyo ini ditinggalin gitu aja, dibiarin aja gitu loh. Pelayanannya pindah ke rumah sakit baru. 2010 itu kan udah pindah beroperasi ke yang baru. Nah, ada sebuah kejadian, tepatnya di 2012, 2 tahun setelah tutup rumah sakit ini. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia. Jadi waktu itu tuh ada sepasang suami istri ya kan. Uh, Istrinya ini lagi ngandung anak pertama, udah menginjak usia 9 bulan kalau nggak salah ya, 9 bulan udah waktunya mau ngelahirin kan Beb nih ya kan. Samarkan aja namanya Reni dan Bobby ya. Nah, jadi Reni dan Bobby ini Beb mau keluar karena kan memang udah 9 bulan, mau beli pakaian popok lah, kain, nggak tahu kan segala macem peralatan bayi. Terus mereka memutuskan malam itu untuk keluar. Keluar itu tepatnya jam 7 malam, habis maghrib berarti ya. Nah, mereka keluar setelah selesai beli peralatan, udah selesai belanja. Istrinya lapar, jadi cari makan nasi goreng. Nah, nasi goreng ini kan biasanya di pinggir jalan ya kalau di Jawa itu. Tidak masuk warung, udah makan, perut udah kenyang. Tiba-tiba perut si Reni ini sakit. Nggak tahu, pokoknya mulus gitu. Mungkin udah waktunya untuk ngelahirin kan. Terus si Bobby ini bingung, Reni dan Bobby ini langsung naik motor dan cari rumah sakit terdekat yang ada di sana, di kawasan sana kan. Udah jam 10 malam juga waktu itu kan. Terus mereka cari keliling-keliling, ketemulah rumah sakit Mardi Waluyo ini. Di sana itu satpamnya ada, pokoknya lengkap, mobil ambulan ada ya kan, terang kayak rumah sakit yang memang berpenghuni ya kan. Ada suster-suster lalu lalang, dokternya banyak juga. Nah, terus pas sampai di rumah sakit itu disapa lah satpamnya, masuk gitu kan, silakan masuk.
Bobby sama Reni ini masuk, Beb. Ternyata di pintu mau masuk ke rumah sakit itu ada suster. Terus Bobby bilang, istri saya mau ngelahirin gitu loh, udah mules perutnya udah sakit. Si susternya ini tanpa banyak bicara, tanpa ngomong, senyum tipis aja gini, kan? Langsung diajaklah ke ruang persalinan si Reni ini. Nah, setelah sampai di ruang persalinan, ternyata memang si Reni ini udah waktunya ngelahirin, Beb. Nah, di ruang persalinan itu ada 4 suster. Nah, terus tiba-tiba pas udah waktunya bayinya udah mau keluar itu, dokternya datang. Nah, dokternya datang ini mulutnya udah ditutupin pakai masker. Ini nggak tahu ya dokternya mukanya itu nggak tahu. Tanpa banyak bicara, udah langsung dilahirin tuh anak, ya kan? Udah selesai ngelahirin, udah beres semua, bayinya udah dibungkus sama kain sama susternya. Lalu si Ari bayi ini dibawa sama susternya tanpa banyak bicara, dan dokternya juga balik lagi ke ruangannya tanpa banyak bicara juga. Nah, pokoknya selama proses persalinan itu, suster-susternya ini dan dokternya nggak bicara sama sekali. Pokoknya dia bekerja gitu loh, tanpa bicara gitu. Nggak kayak biasanya kan, bicara, diajak ngobrol, enggak. Si Bobby ini masuk lagi dong ke ruangan kan. Ternyata anaknya Reni lahirkan ini laki-laki. Dan alhamdulillah selamat semua, anak sama istrinya selamat semua tanpa kendala, ya kan. Bobby mau pamit pulang, alasannya mau pulang ini kan mau ngambil kain, mau ngambil baju, mau ngambil peralatan perlengkapan si Reni sama anaknya ini, mau ngabarin keluarga juga kalau si Reni ini udah ngelahirin kan di rumah sakit itu. Terus si Bobby ini pamit sama istrinya mau pulang dulu. Ini ya monggo katanya, silakan, nggak apa-apa. Bobby keluar dari ruang persalinan untuk pulang kan, mau jalan pulang. Di rumah sakit itu memang pasiennya rame, tapi ada yang aneh, Beb. Pas Bobby ini keluar ngelewatin ruang pasien, lewat di depan suster sama dokternya ini, si Bobby ini nyapa susternya kan, mau lewat itu kan Mbak gitu kan, nyapa dulu. Tapi si susternya ini sama dokternya ini tanpa respon gitu loh. Ya dia lewat gitu loh, tanpa senyum, tanpa respon. Dan juga yang anehnya lagi, si pasien dirawat inap ruangan pasien itu nengokin Bobby itu kayak nengokin gimana gitu kan, kayak ada yang aneh gitu loh. Dia tuh cuman nengok aja gini, tanpa senyum, tanpa ini biasanya kan kalau orang Jawa itu gini, kalau ada orang lewat kan ramah kayak gitu, dia tanpa kayak gitu loh. Nah, di sana juga si Bobby ini udah merinding kan, kok kayak ada yang aneh gitu di rumah sakit ini. Tapi Bobby ini udahlah, mungkin perasaan aku aja gitu dalam hatinya. Terus langsung aja kan lewat. Setelah pulang, ternyata si Bobby ini juga pulangnya lama banget, Beb. Nggak ibaratnya 15 menit apa 1 jam gitu, enggak. Jam 5 subuh baru datang lagi ke rumah sakit itu. 5 jam ditinggalin itu si istrinya baru ngelahirin. Apa nggak kasihan itu ya kan. Nah, oke, lanjut lagi. Jam 5 Bobby ini ke rumah sakit lagi, makanan kan, mau jemput istrinya, mau jemput istrinya juga. Dan setelah sampai ke rumah sakit Mardi Waluyo ini, keadaan udah beda. Yang tadinya malam ada satpam, ada suster, ada ambulan di depan rumah sakit ini, ya kan, terang benderang. Pas jam 5 itu pas berubah drastis, Beb. Berubah drastis, kosong melompong, kayak udah lama nggak dipakai rumah sakit itu. Nah, terus kan si Bobby ini gemeter gitu loh, kok bisa kayak gini, apa salah rumah sakit kan. Tapi enggak, katanya di dalam hatinya kan, tapi enggak, ini memang bener rumah sakit ini nih tempat istri aku ngelahirin semalam. Terus nggak mikir panjang lagi, Bobby langsung masuk ke rumah sakit, langsung menuju ruang persalinan kan. Pas sampai di ruang persalinan, istri sama anaknya nggak ada gitu loh. Terus pas nengok lagi ke ruang pasien yang ruang inap itu,
orang nggak ada lagi, nggak ada pasien sama sekali. Yang tadinya bersih, yang tadinya rame, jadi sepi, jadi kotor. Ya namanya juga kan rumah sakit kosong, rumah sakit udah nggak dihuni gitu loh. Terus nggak pikir panjang lagi juga, si Bobby ini langsung nyari istrinya ke ruangan, pokoknya seluruh ruangan yang ada di rumah sakit itu digeledain semua sama Bobby ini. Tapi nggak ketemu juga si anak sama istrinya ini kan. Nah, si Bobby ini udah gemeter gitu loh, udah nangis-nangis, udah teriak-teriak manggil istrinya, tapi nggak ada sautan sama sekali gitu kan. Terus Bobby ingat, oh iya katanya, ada satu ruang yang belum ditengokin sama dia. Langsung dicari itu ruangannya. Mau tahu nggak kalian apa ruangan apa coba? Ruangan mayat yang dicarinya itu ya kan, belum digeledah. Terus Bobby langsung ke ruangan mayat dan ternyata anak sama istrinya ini di atas meja tempat mayat itu loh. Ternyata istrinya di sana sambil meluk anaknya ya kan, dengan wajah ketakutan, pokoknya udah pucat, udah kayak apa. Baru Bobby menemuinya di sana. Gak mikir panjang lagi, Bobby sama Reni langsung pulang dan selamat sampai ke rumah. Nah, setelah kejadian itu juga, Bobby dan Reni ini mengadakan syukuran atas keselamatan putranya. Tapi ada yang kejanggalan, Ari-Ari anaknya Reni dan Bobby ini tidak ditemukan. Menurut cerita si Reni, Ari-Ari anaknya ini pas udah melahirkan, udah bayinya udah keluar, udah selesai semua, Ari-Arinya ini dibawa sama suster. Dicari-cari juga di rumah sakit itu nggak ada gitu loh, Ari-Arinya itu nggak ada, udah hilang gitu, nggak tahu kemana. Nah gini, menurut kalian siapa sih yang nolongin Reni ini lahiran? Dan kok bisa gitu loh, waktu jam 10 malam waktu itu rumah sakit itu kayak masih berpenghuni. Ya, banyak sih orang yang nanyain ini kok bisa gitu loh, apa beneran apa bohongan. Ya memang ini kisah nyata ya Beb ya, ini udah terjadi sama seseorang dan memang nyata gitu loh. Menurut orang yang bisa ngeliat dan menurut orang yang bisa menerawang, ternyata memang ini tuh nyata gitu loh ya kan, memang nyata dan memang bukan setan, bukan hantu gitu loh yang nolongin Reni ini lahiran. Itu tuh apa, pas kebetulan aja dimensi waktu zamannya rumah sakit ini masih beroperasi di zamannya Belanda, berputar lagi kembali ke waktu Reni sama Bobby ini lewat gitu, pas kebetulan aja gitu loh. Itu menurut orang yang bisa nerawang ya. Tapi menurut aku juga itu mah jin, itu memang diundang. Makanya di sini sih sebenarnya udah banyak sih orang yang nyaranin kalau lagi hamil, apalagi kalau udah menginjak usia kehamilan 9 bulan, disarankan nggak usah keluar, nggak usah kemana-mana kan, tetap aja di rumah. Walaupun mau keluar ya siang aja gitu loh, siang kan kelihatan semua. Ada lagi satu pesan ya di dalam kisah ini, kalau mau keluar itu ya baca-baca dulu doa lah, baca-baca doa dulu ya kan, semoga selamat sampai tujuan, sampai pulang juga selamat. Nah itulah Beb ya. Banyak sih pesan di dalam cerita ini juga. Ada juga pesannya itu kalau ada saudara atau siapa yang sakit di rumah sakit, apalagi ngelahirin apa-apa, habis operasi atau apa kan, habis kecelakaan, janganlah sekali-kali ninggalin orang itu sendirian di ruangan rumah sakit, karena itu memang bahaya gitu ya. Kalau ada apa-apa sama dia gimana, pokoknya usahain lah ada yang ngegantiin. Kalau kita mau pulang harus tetap waspada, pokoknya kita itu menghindari yang bahaya. Nah itu sih ya di pesan kita ini. Itulah kisah dari seorang suami istri yang berada di Blitar, tragedi
yang terjadi di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar nggak bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Jika kalau aku salah kata, mohon dimaafkan, aku juga manusia biasa. Dan jika kalian ada request atau masukan, kritikan, kalian juga bisa komen di bawah, oke? Dan nantikan video-video terbaru aku. See you on my next video. Dadah! Salam anak pinggiran. Yang